saya kutip beritanya Istana Negara. Saya pakai itu karena kemarin saya di kasus BPR Kota Pasuruan itu valid Pak. Joko Susilo namanya dipakai. Itu dari investigasi yang dilakukan Istana Negara. Monggo siapa yang menjadi bicara terkait hal ini coba bisa dicatat Mas Agung apa yang menjadi masukan dari Bapak. Monggo siapa yang mengambil. Terima kasih atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Pak Ida ini ya hubungan dalam konteks profesi. Untuk 2017 memang salah satu usulan dari saya bubar kan gitu ya. Nah hari ini kemudian saya akan membahas terkait dengan nomor 9. Nomor 9 ini waktu kita 2024 sudah kita usulkan karena apa? Karena sudah masyarakatnya sudah nolak. Ketika ada pemasangan baliho yang dilakukan oleh pemerintah desa, Jeni, Kepala Desa Ngerong, ini mendapatkan counter opini dari wartawan, oknum wartawan konsumen. Bahkan saya sendiri korbannya juga. Nah, apa yang jadi permukaan ini ada sumbernya ilegal dan harus dilakukan. Tapi dikesannya membangun narasi-narasi yang kemarin itu saya sebut namanya, ini off the record, ini disclaimer, ada namanya Misbah, ada namanya Ude, ada namanya Yudi, ada namanya Imam. Mereka adalah LSM-LSM yang fungsinya adalah melakukan PK. Dan tidak benar, pemerintah tidak boleh takut dengan oknum bahkan oknum LSM. Apa yang terjadi di Gempol 9 sudah miris Pak. 2022 itu ada TTBU perdagangan orang dan itu Jakarta melakukan operasi besar-besar. Yang kedua ada oknum kemarin wartawan 2024 digebuki Pak. Miras, ada yang barusan senjata tajam. Saya baru kali ini barusan datang ke dinas ingin mempertanyakan. Saya kemarin itu saya rilis dari berita itu ada pernyataan PLT itu terkait pendapatan bahwa Gempol 9 nunggak pajak. Itu problem masalah. Perintangi hukum itu, merintangi penegakan hukum itu adalah pidana. Siapapun yang terlibat di situ, apakah oknum wartawan, apapun LSM, tidak perlu dilaporkan. Ini saya minta untuk Satpol PP melakukan penutupan terkait dengan perizinan. Ini kemarin 2025 kemarin juga awal tahun itu udah rame-rame ternyata itu ada upeti yang melibatkan oknum LSM, oknum wartawan. Ini kita tidak boleh menutup mata. Pemberitaan yang sekarang ini itu mendeklar minimal bahwa ini tidak terjadi apa-apa. Dan pertanyaan saya adalah satu, apakah oknum Satpol PP terlibat di peti? Terlibat suap? Apakah terlibat dalam iuran? Ini harus tegas. Pak Ridho ini orang baru. Saya ingin komitmennya. Bagaimana sementara ini terima adanya oknum Satpol PP terima uang peti, sehingga tidak bisa dilakukan penegakan hukum. Pak, di sana itu miris. Salah satu di OSS itu Petra itu salah satu persyaratan adalah persetujuan masyarakat setempat. Kalau masyarakat setempatnya itu tidak digubris, apakah memenuhi unsur perizinan? Kita tidak minta Anda melakukan tindakan terkait dengan miras, tidak. Kita minta Anda tutup karena sesuai kewenangan Anda. Perizinan, dia menyalahi perizinan, bukan melakukan tindakan yang dimana itu kewenangan APH. Ini kemarin itu ketua DPR teriak-teriak, itu aja tidak digubris. Ini bagaimana Satpol PP negara? Itu ketua DPR itu yang teriak.
tutup, tapi tidak ditutup sampai sekarang. Ada apa? Apakah ada backing? Apa Satpol PP juga terlibat dalam iuran seperti yang pernah ditulis oleh berita? Saya kutip beritanya Istana Negara. Saya pakai itu karena kemarin saya di kasus BPR Kota Pasuruan itu valid Pak. Joko Susilo namanya dipakai. Itu dari investigasi yang dilakukan Istana Negara media. Dan itu kalau saya tulis di sini, saya lihat, baca ya, terkait dengan hasil temuan Istana Negara. Yang dimuat di Sambar ID ya. Yang dimuat dalam Sambar ID itu menyatakan satu. Ya. Kasus ini, saya kutip pernyataan di Sambar ID ya. Kasus ini semakin menjadi perhatian setelah terjadi pengeroyokan terhadap anggota LSM dan media oleh oknum yang diduga anggota TNI Polri serta preman yang menjadi BPK Gempol 9. Beberapa anggota LSM dan wartawan yang mencoba mengungkap kejahatan di lokasi tersebut menjadi korban kekerasan. Namun ironisnya salah satu oknum wartawan dari media diduga menjadi pihak yang membela lokalisasi tersebut. Saya kasihkan nomornya karena saya pernah dimintai komentar. Adapun hasil temuannya sebagai berikut. 1. Oknum wartawan diduga membackup Cafe Gempol 9. Jabatan wartawan itu jabatan mulia Pak. Kalau dia menghasilkan dari penderitaan WTS atau itu jahat. Jahat sekali. Mereka bekerja mengorbankan harga di dalam martabatnya, tapi dia menerima uang itu. Itu jahat sekali. Jangan campur adukan antara profesi wartawan yang mulia ini, yang mulia digunakan dicampur dengan hal-hal yang jelek. Yang 2, oknum LSM terlibat dalam perlindungan kafe. 2, 3, oknum ormas ikut terlibat dalam operasi dalam operasi kafe. Lihat di medsos semua adalah mendukung Cafe 9, Gempol 9. Mereka lah orang-orangnya. Yang 4, oknum TNI terlibat dalam backing. Ini perlu dipertanyakan. Salah satu adalah miras. Oknum polisi dibuat terlibat dalam perlindungan Cafe 9. Kenapa setingkat ketua DPR itu yang punya otoritas, punya kewenangan dan melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintah tidak digubris? Kenapa? 6. Praktek telanjang yang memperhatikan kemaluan dalam room karaoke. Ini sudah terjadi Pak. Ini jelas melanggar izinnya. 7. Rokok belum membayar pajak. Saya kutip permintaannya ke PL Dikdo. Uang pajak dari kafe-kafe Gempol diduga tidak masuk sepenuhnya ke kas daerah. Ada indikasi pungutan liar yang berkedok iuran dikelola oleh oknum ketua paguyuban. Sebagian uang tersebut diduga tidak dilaporkan masuk di kantong pribadi. Menurut beberapa media Selasa 20 Agustus 2024. Kepala PLT Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Pasuruan Dikdo Sucahyo menyatakan sudah melakukan cross-check terhadap pemasukan pajak daerah, namun untuk kafe yang ada di Pertukaran Gempol belum memberikan kontribusi pajak. Padahal pajak tersebut diatur dalam Perbup, di mana untuk pajak hiburan besarannya 40%. Ini kita kutip 28 Agustus 2024. Saya dari Dispenda tadi ingin data yang terbaru, tapi belum bisa memberikan jawaban. Alasannya suratnya belum datang. Sama hari ini dapat lebih, baru ini saya realisasi. Ada moral yang ini kita bangun. Kalau kita pemerintah kabupaten tidak membangun sebuah komitmen moral, bagaimana? Moral itu penting Pak. Ada ketegasan. Saya tidak tahu
Apakah Satpol PP itu terima uang upeti, terima uang suap? Dan mudah-mudahan orang-orang itu sudah hilang dari sini. Itu kita inginkan. Saya tadi Pak, sebelum datang ke sini, saya telepon anggota. Siapa yang backingi prostitusi, judol, ini Ambon sebelah saya, harus datang. Karena isunya Ambon yang mendekingi. Dia ngomong, saya tidak, sudah berhenti. Ada teman saya di wilayah timur, wilayah barat, LG, telepon saya, sudah saya tidak terlibat. Sudah, kalau sampai tahu dedengkotnya LSM tidak membackup, kenapa harus takut? Tutup segera. Ini kemarin pemberitaannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sangat jahat. Ada orang LSM wartawan yang dengan senang hati, dengan bergembira menikmati hasil kerjanya LC di sana. Kasihan mereka, Pak. Masyarakat sudah tidak mau menerima. Kalau ditretes silakan, masyarakatnya menerima kok di sana. Ini yang kita ingin tegaskan. Hari ini kita audiensi supaya ada pernyataan, tidak ada di FYP ataupun di media-media seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini penting. Saya juga akan menyampaikan surat nanti kepada Bupati lewat perwakilan kepala karena Satpol PP adalah representasi dari pemerintah. Kalau representasi pemerintah tidak tegas, ganti aja seragamnya dengan pramuka. Selesai, Pak. Jangan jadi itu suntul loyo kabeh Satpol PP. Harus. Iya. Ini penting, Pak. Kalau Anda tidak berani, ganti aja seragamnya dengan pramuka. Ya, terima kasih atas waktunya. Ini bagian dari orasi karena saya membangun semangat karena tidak ada yang berani. Semua wartawan ini ada di Mineria baik-baik. Jangan segelintir orang yang jelek itu akan merusak semua. Saya kira terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Maki. Yang saya kenal Pak Maki ya ini sudah. Kalau sudah bicara sudah mengebuk-gebuk ini. Ya sudah. Ya oh enggak. Sudah. Jadi Nun Sewu perlu saya informasikan. Saya dilantik di sini tanggal 10 Juli. Ya, sekarang sudah 18 hari lah. Ya. Tapi apa yang sudah saya berbuat dengan Gempol 9, saya sudah mengundang dari pengelola Gempol 9 sebanyak ini hari ini yang ketiga kali. Ya. Yang pertama tanggal berapa? Apa Mas Abung tanggal berapa? Ya. Karena tidak hadir, kita tindak lanjuti dengan surat kedua. Dan juga hari ini tempatnya kita rubah, tidak di Satpol PP tapi ada di Kecamatan Gempol. Ya, jadi saat ini kasih kami ada di sana ya, untuk mengundang dari pengelola. Rupanya dari pengelola sudah menunjuk lawyer. Ya, hari ini ditemui di sana. Terkait dengan itu nanti diminta terkait dengan tadi kelengkapan perizinannya. Tindak lanjut nanti kami akan melaksanakan rapat lintas OPD, Pak. Dari perizinan, pendapatan, nanti camatnya juga kepala desanya akan kita undang untuk ambil langkah selanjutnya. Kalau memang itu tidak dipenuhi, ada peringatan 1, 2. Jadi kita melangkahnya sesuai dengan SOP yang ada. Baru nanti sampai SOP tidak dipublis, baru kita melangkah untuk penutupan kalau memang itu tidak bisa terpenuhi untuk fungsi dari rukonya. Ya. Jadi dalam jangka waktu 18 hari ini saya sudah melangkah Pak Maki. Kami tidak ingin OPD kami Satpol PP ini dengan teman-teman yang ada staf ini ada yang main terkait dengan Gempol 9 ataupun yang lain. Saya tidak mau. Kalau ada akan saya bersihkan.
Mungkin jenengan sudah Pak Maki, dengan saya sudah tahu masalah pilkades kayak apa. Ya, sampai ke PT UN Pak. Beliaunya sudah tahu. Jadi saya tidak akan main-main dengan teman-teman. Kalau memang ada yang bermain-main, saya akan buktikan dengan itu. Mungkin itu Pak Maki. Ya, jadi saya tidak diam dalam jangka waktu 18 hari ini. Saya sudah ambil langkah. Makasih, matur nuwun. Oke, terima kasih waktunya Pak Kasat. Ketika saya sudah melakukan tindakan mengumpulkan pengelola nomor 9, berarti sana ada jadi untuk tindakan selanjutnya. Ini penutupan atau diteruskan. Ya, ketika jenengan tidak tegas jadi kelihatan. Jadi kinerja sampean tidak ada, karena sampean sifatnya penegak perda. Perda hiburan ada berada di Kabupaten Pasuruan. Kalau itu tidak ada berarti pengelolaan kebersihan perlu tidak lanjut. Ketika sampai mengumpulkan pengelola itu hari ini tidak ada kelanjutan, berarti ada apa sampai ini? Sampai harus ada target di sebelah. Terima kasih. Jadi gini Pak, kita itu punya perbu yang mengatur terkait dengan itu. Ya, saya belum hafal karena ya mana-mana ya. Jadi terkait dengan ruko harus difungsikan sesuai dengan peruntukannya. Apa? Nah, makanya kami ini dalam rangka mencari informasi verifikasi terkait dengan dokumen-dokumen yang ada pada mereka. Makanya nanti kita undang dari OPDB pengampunya, bagaimana, baru kita ambil langkah. Saya orang baru Pak, kalau saya langsung nutup, saya nggak tahu riwayatnya kan repot. Jadi saya harus punya data yang valid. Makanya Saya terima kasih tadi Pak Maki. Kalau memang benar-benar di Satpol PP ada yang main-main, akan saya singkirkan. Ya, saya janji. Ya, karena non sewu rezeki itu sudah ada yang ngatur Pak. Ya. Kita ngoyo, saya rezeki saya 1 gelas ini, saya kasih 1 jerigen, tetap 1 gelas Pak. Jadi saya tetap berpegang pada aturan. Ya. Makanya Pak Kasat, kita ini perlu masukkan ke dirinya. Supaya kerja sampai ini tidak berbeda-beda, sampai kan punya target. Ya. SOP-nya bagaimana penanganan itu. Ya itu. Karena waktu ini juga berharga, sampai tidak menangani kemudian saja. Makanya harus ada target. 1 bulan harus selesai. Kita dari format hanya mengikuti hasil dari kinerja PP. Makanya ada target. Hari ini sudah mengumpulkan karena mereka ada lawyer, sampai harus bekerja bagaimana, selesainya bagaimana. Itu Pak. Terima kasih. Jadi kalau terkait dengan target, ya, kita sesuaikan dengan situasi di lapangan Pak. Ya. Dan itu nanti kan kita punya di bawah saya kan ada kabit. Ya. Kantin itu Pak. Ya, bukan kantin. PTUD Pak. Bukan kreatif. Ya, makanya nanti kita sudah mengerahkan terkait dengan itu Pak. Jadi kita kalau target 1 bulan, kalau saya bisa secepatnya Pak. Ya, makanya saat sampai punya organisasi ini ada kabit pendidikan harus dikasih target itu. Saya jadi tidak hanya berjalan Pak. Tidak hanya di depan jenengan, saya beberapa hari ini memang Pak Yono nih saya tekan untuk segera turun. Ya, makanya setelah ini tidak hadir surat undangan kedua, tidak hadir hari ini Pak. Ya, kalau ini memang benar ada, kita tinggalin dengan rapat lintas OPD. Siap, Setelah lintas OPD,
kita kalau memang itu tidak sesuai dengan kebutuhan, ada peringatan saja. 2, 3. Nah, kalau tidak nikah sudah tutup. Karena apa? Kalau kita gegabah melangkah tanpa sesuai dengan aturan, tanpa dengan sesuai dengan SOP, nanti kita yang digugat. Ya. Jadi kita misalnya ada gugatan, kita sudah siap, Pak. Dengan administrasi yang ada sudah siap. Ya. Jadi menurut saya jangan diragukan ada suap ke saya. Ya. Saya tidak mau itu. Ya. Saya berprinsip tadi, rezeki saya sudah ada yang atur. Saya percaya dengan Pak Rito. Ya, percaya langsung. Loh, kok kafir ya? Percaya dengan kurangi iman. Selanjutnya percaya ketika itu menjalankan